Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Jumat pagi yang penuh barokah ini, insya Allah mari kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang luar biasa, sehat, iman, dan Islam. Saudaraku, sering kita mendengar dari ceramah para ustadz, para kiai, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka jika kita bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu janji Allah. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ancaman Allah yaitu siksa yang pedih. Nah, saudaraku, dulu di zaman negeri Sabak ini juga Allah menceritakan bagaimana nasib orang-orang suatu negeri yang masyarakatnya, warganya itu tidak syukur nikmat. Di dalam surat Saba ayat 15-16 ini Allah menceritakan bahwa negeri Saba ini dulunya ini luar biasa makmurnya. Bahkan negeri yang terletak di antara dua bukit yang oleh rajanya dan para punggawanya itu dibuat bendungan yang sangat besar, sehingga di kanan kiri aliran irigasi sungai yang kecil-kecil itu kemudian ditanami kebun-kebun yang ditanami buah-buahan beraneka ragam, sehingga dengan izin Allah kebun-kebun itu banyak sekali tumbuhi tanaman buahan yang semuanya berbuah dan lebat. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau seorang perempuan itu membawa tenggok itu ya, wadah tempat buah, ketika dia itu berjalan di bawah kebun itu, dia itu tidak perlu memetik untuk mengisi wadahnya, tenggoknya itu. Dia berjalan saja, tenggok itu sudah keluar dari kebun sudah penuh dengan buah-buah yang matang dan lezat-lezat, luar biasa, masya Allah. Nah, itulah karena Allah yang diberikan kepada negeri Sabak, yang kemudian nikmat itu diingkari oleh para penduduknya. Ya, penduduk kaum Sabak ini yang diberikan Allah negeri yang makmur, aman, orang bersafar, orang bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain itu sepanjang jalan itu mereka tidak perlu ini membeli atau dari rumah sangu berbekal gitu ya, berbagai macam makanan, tidak. Mereka cukup pergi saja, maka di kanan kiri mereka itu tinggal memetik beraneka ragam buah-buahan yang itu semuanya free, gratis. Tidak ada orang yang marah karena sudah berlimpah ruah semua jenis buah-buahan. Itulah kenikmatan yang diberikan Allah kepada negeri Sabak yang sampai hari ini nampaknya belum ada negeri yang semakmur itu. Nah, karena tidak mau bersyukur ya, bahkan mereka ini diutus Allah nabi-nabi yang dikirimkan kepada penduduk negeri Sabak untuk beriman, untuk menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka ini tidak mau, tetap menyembah berhala. Bahkan lucunya dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Orang yang sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa ini, malah mereka ini ingin kembali menjadi orang yang susah. Jadi mereka ini minta kepada Tuhannya, minta agar bagaimana merasakan di dalam perjalanan itu kekurangan makanan sehingga merasakan kelaparan. Ini aneh ya, sungguh aneh ini permintaan atau doa orang Sabak ini, sungguh aneh. Kita ini diperintah oleh Allah untuk berdoa yang baik-baik, walaupun kita sudah diberikan anugerah yang kita ini diberikan kecukupan, tetapi jangan sampai kita ini meminta doa yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya Allah, musnahkanlah kebun saya sudah tidak butuh lagi. Enggak boleh ya. Tetap kita itu bersyukur
dan mohon pada Allah agar nikmat itu ditambah pada Allah. Nah, kemudian Allah ini mengutus ya makhluk-makhluknya berupa tikus-tikus yang sangat besar, menggerogoti menggerogoti bendungan yang besar yang menjadi sumber pengairan. Jadi sebelumnya bendungan ini, saudaraku, menurut tafsir Ibnu Katsir ini dijaga oleh kucing-kucing yang besar-besar. Tetapi Allah mengirimkan tikus-tikus yang jauh lebih besar sehingga kucing-kucingnya itu pada lari, pada takut. Maka tikus ini leluasa membuat rumah-rumah, rongga-rongga di dalam bendungan itu, di fondasi-fondasinya itu, sehingga lama-lama rapuh dan akhirnya bocor dan tidak kuat menahan air bah, dan terjadi banjir yang sangat dahsyat. Nah, kebun-kebun itu habis luluh lantak semuanya. Pohon-pohon yang semula itu subur dipenuhi buah-buah yang lebat itu habis semuanya, tidak bersisa. Dan kemudian beberapa saat kemudian kebun-kebun itu kemudian diganti oleh Allah, ditumbuhi pohon-pohon asal dan sider yang rasanya pahit. Kalau asal itu pahit, nah, dan pohon sider itu pohon berduri, buahnya manis, tapi itu hanya kecil-kecil ya. Kalau saudaraku, teman-teman itu waktu kecilnya itu sobo di hutan, di alas itu ya, bermain di hutan, mengembalakan kambing, seperti waktu saya kecil itu semacam buah itu mungkin ya berduri, ada durinya, tetapi ada buahnya itu kecil-kecil manis. Kita menyebutnya dulu itu buah widoro, yaitu manis sekali. Tapi itu kecil-kecil, tidak cukup untuk makanan yang mengenyangkan. Nah, itulah Allah membalikkan negeri yang semula itu aman, makmur, tidak kekurangan makanan, yang luar biasa makmurnya, karena tidak mau bersyukur, mengingkari nikmat Allah dan tidak mau beriman, maka Allah hancur luluhkan negeri itu. Maka marilah, apapun kondisinya, marilah kita syukuri pemberian dari Allah itu, kita syukuri, karena janji Allah kalau kita itu bersyukur maka pasti Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi jika kita bersulo terhadap apa yang sudah diberikan Allah, tidak terima ya, mengingkari nikmat pemberian dari Allah, maka pasti Allah juga akan mengirim ujian atau musibah yang lebih besar terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Semoga ini ada manfaatnya. Tetap semangat beraktivitas menyambut hari Jumat ini. Jangan lupa persiapkan yang terbaik untuk sholat Jumat nanti, dan jadikanlah sholat Jumat ini adalah sholat Jumat yang terbaik. Ibadah sholat Jumat ini ibadah yang terbaik di kehidupan kita hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.